di sini pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan proyek kita, proyek membangun sistem informasi database perpustakaan di Stikom UIL Kupang. Nah, pada tutorial keempat ini kita akan belajar bagaimana cara koneksi database dan autentikasi admin, session, login, logout, dan session. Admin session, login, logout, dan session. Oke, nah di sini kita akan membuat fitur login. Kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login pada halaman admin kita perlu membuat dua file, yaitu file index. Oke, nah untuk index, untuk kita tempatkan form input login, kemudian file beranda atau name file ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Jadi langkah pertama klik pada admin, kemudian klik pada admin, dan jika anak panahnya sudah mengarah ke bawah klik desktop file, beri nama dengan, kita klik admin, kemudian klik ini desktop file, kita beri nama index.php. Kita bernama index.php. Kemudian kita tambahkan sebuah file lagi dengan nama beranda.php. Oke. Setelah kemudian agar proses loginnya berhasil, kita perlu menghubungkannya ke database. Nah, proses login itu terjadi dengan nama autentikasi. Autentikasi itu adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan passwordnya adalah benar-benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses sebuah fitur admin. Nah, pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server, dan server akan memeriksa ke database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database, atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan tembus ke halaman beranda. Dan jika tidak sesuai dengan sistem, jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa ini adalah password yang dimasukkan salah. Nah, untuk itu kita perlu membuat sebuah file connector.php. Nah, untuk file konektor kita letakkan di bagian fungsi, di aset di bagian fungsi, di aset, kemudian kita pilih fungsi. Di bagian fungsi
kita pilih new file, kemudian konektor.php. Kita pilih new file, kemudian konektor.php. Oke, sebentar. Oke, di bagian fungsi, kita pilih new file, kemudian kita ketikkan konektor.php. Konektor.php. Selanjutnya, kemudian di konektor.php ini kita memasukkan script, ini untuk koneksi ke database. Oke, ini adalah scriptnya. Di sini kita bisa kita ketikkan saja scriptnya agar lebih lincah. Di mana? Sorry. Oke, di sini kita akan ketikkan scriptnya. PHP. Kemudian tanda dolar konektor. Oke, sama dengan MySQL kemudian underscore connect localhost kemudian tanda koma, kemudian penutup, koma, terus nama database-nya, nama database, dan jangan lupa tanda titik komanya di belakang. Oke, kemudian enter. Kita klik cek connection. Oke, nah di sini ada konektor MySQL Connect, localhost, root, kemudian nama database-nya itu adalah nama database yang telah kita buat. Perpustakaan. Oke. Kemudian selanjutnya, kita save. Setelah kita save, setelah itu kita tutup dulu. Kita masuk ke bagian indeks. Selanjutnya kita pilih webschool.com, kemudian di sini kita pilih Bootstrap. Di sini kita pilih Bootstrap 5. Kemudian di sini kita pilih di bagian containers. Di bagian container kita pilih sebentar, kita pilih Tree Yourself, kemudian
kemudian kita copy scriptnya yang ini. Kita copy scriptnya yang ini. Kemudian kita copy scriptnya ini, kemudian kita letakkan di sini, indeks. Oke. Kemudian kita pilih file, save all. Kemudian kita letakkan di sini, kita pilih file, save. Oke. Selanjutnya kemudian kita ketik di sini selamat datang admin. Memberi modal. Yang kedua itu silahkan login. Kemudian di script yang ini kita hapus. Kita tambahkan grade. Kita tambahkan grade. Kita pilih basic. Kita pilih yang paling terakhir. Oke. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan di sini. Kan di sini mx kita bawa satu saja. Mx auto. Sebentar. Mx auto. Kita kasih di bagian kolom sini. Sebentar ya. Kemudian di sini saya kasih sementara supaya dia berada pada rata tengah. Oke. Kemudian
airnya itu ada di bagian bawah sini. Oke. Kemudian setelah itu saya tambahkan for inclusion. Setelah itu kita tambahkan for inclusion-nya itu kita letakkan di bagian sini. Di bagian sini for inclusion-nya. Kemudian metodenya post, kemudian action-nya itu check login, metodenya itu post, kemudian action itu check login. Dia akan ketika halaman udah terlalu jauh. Sorry. Sorry. Terlalu jauh. Kita letakkan ini. Yang sini. Ya, oke. Kemudian di sini coba kita save dulu. Alamat indeks sudah, coba kita jalankan dulu. Oke, kemudian kita coba jalankan. Ini kita ketikkan localhost garis miring perpustakaan garis miring lagi admin. Oke, nah di sini sudah muncul di sini selamat datang admin, silakan login. Ini ada ini itu admin, passwordnya sekian. Kemudian di sini kita disuruh untuk login. Nah, seperti ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat fitur login. Nah, kita buka kembali Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan menambahkan lagi sebuah file. Kita klik di bagian admin, kemudian kita tambah sebuah file dengan nama checklogin.php. Oke. Sorry, sebentar. Jadi terganggu karena setelah itu kita akan tambahkan script check login. Dia ada di halaman sendiri.
Kemudian kita letakkan di sini. Di sini untuk input ini kita hilangkan dulu. Oke. Session start ini itu untuk mengaktifkan session PHP-nya. Kemudian untuk konektor ini itu menghubungkan dengan koneksi. Setelah itu koneksi itu adalah konektor.php. Konektor.php itu ada dalam assets di bagian fungsi. Oke, jadi kita tambahkan lokasinya harus benar. Kita kembalikan scriptnya dulu. Di bagian sebentar. Di bagian sini kita harus tambahkan yang benar. Kemudian garis miring aset ya. Aset garis miring fungsi. Kemudian konektor.php. Sudah benar ya? Oke. Kemudian untuk cek image kita hilangkan dulu, kita gunakan ini. Setelah itu untuk di sini username-nya kita ganti gunakan tadi di bagian ini. Kita gunakan email dan S-nya itu ada 2. Berarti di indeks ini di cek login di sini kita kasih nama email, kemudian di sini kita akan kasih nama pas. Nah, di sini email dan pas ya. Kemudian kita lagi di sini di username yang berada atas sini. Kemudian cek kodenya dalam admin dengan username. Nah, di indeks dan cek login ini berada satu posisi yang berada di ini. Oke. Selanjutnya variabel database itu select bintang, select bintang, di select bintang, di sini konektor, select bintang from. Tabelnya itu adalah from admin war email
war email itu pakai username dan password. Username and password ini. Password ini dua ya. Password. Passwordnya itu kita pakai sandi, oke. Yes. Kita simpan dulu. Oke. Session ini untuk mengaktifkan session dan maksud ini adalah untuk menghubungkan dengan koneksi, dan di bagian email dan ini itu adalah menangkap data yang dikirim dari form dan menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Username dalam hal ini adalah email dan password yang sesuai. Nah, select bintang from admin war username itu sesuai dengan yang sudah ditangkap oleh email yang sesuai dan pas yang disesuaikan dengan nama yang ada di name sini. Nah, dan setelah itu dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika jumlah data yang dihitung ditemukan, jika proses eksekusi clear ini berhasil ditemukan, maka pada variable session username ini akan tersimpel email dan statusnya itu akan berisi login. Dan ini kita kasih session jangan nama username, kita kasih nama username admin. Di sini kita kasih nama username admin. Username admin, username admin. Oke. Itu tersimpan dengan nama username emailnya. Kemudian di sini kita kasih nama status. Ini kita kasih namanya, lokasinya indeks tetap karena dia lokasinya sama di satu folder di admin. Nah, jika query-nya tidak ditemukan, maka dia akan memberikan pesan gagal. Oke, di sini kita save dulu. Setelah itu kita akan melakukan testing. Nah, sebelum itu kita harus melakukan isi data dulu di database. Karena tadi database-nya itu masih kosong. Ya. Jadi perpustakaan maaf, ini kalau berhasil dia akan buka bukan indeks, tapi dia akan buka beranda location. Ini beranda.
beranda.php. Kalau loginnya berhasil, kalau loginnya gagal, maka dia kembali tetap ke halaman ini. Selanjutnya kita harus mengisi data terlebih dahulu. Kita isi datanya secara manual. Admin, kemudian kita pilih sebentar, admin, kemudian kita pilih tambah. Kalau bahasa ini itu kita pilih insert ya. Oke, di sini kita akan masukkan datanya secara manual, nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, alamat, kemudian email itu kita kasih ya, emailnya admin. Kemudian nomor telepon, setelah itu paspor, kemudian di bagian status itu kita kasih aktif, setelah itu kita kirim. Oke. Di sini ada tanggal lahir, tanggal lahir, tempat admin, telepon. Oke. Formatnya seperti ini. Kita pilih kirim. Oke, sudah ada misalnya. Oke. Di sini ada tersimpan doa yang pertama. Hapus saja dulu. Oke. Di sini coba kita refresh dulu sebentar. Kita coba refresh. Dan coba login. Admin.
paspornya. Kita coba aja. Login. Nah, ini pesannya gagal. Kalau ini gagal email dan password salah. Oke, ini salah, ini adalah admin@gmail.com. Paspornya ini sorry, ini masih ada sedikit kesalahan. Kemudian di sini kita akan masukkan script, masuk login, cek in loginnya. Cek in login, for input login. Ini sebentar. Di sini kita akan cek pesan notifikasi login. Kita pilih di sini, kemudian kita letakkannya di bagian auto. Ini setelah itu misalnya seperti ini, di bagian sini saya tambahkan air. Di bagian tambahkan air. Kemudian di bagian sini tambahkan air. Seperti ini. Jadi dia akan melakukan pengecekan. Jika pesan gagal, jika pesan yang ada di sini, jika pesannya sama dengan gagal, maka dia akan mencetak login gagal, username dan password salah, atau username dan passwordnya salah. Nah, jika pesannya tertulis logout, maka Anda telah berhasil logout. Dan jika pesannya belum login, berarti Anda harus login dulu dan mengakses halaman super admin. Sekarang kita coba save. Sekarang saya refresh. Nah, email dan password salah.
email dan password salah. Ini kita coba admin @gmail. Sorry, ini tetap salah, berarti ada sedikit masih ada sedikit yang error. Di sini kita akan mengecek kalau itu terlalu atau belum. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan script pengecekan apakah sudah login. Di sini kita akan yang pertama jika halaman kita sering halaman, kita copy, kita letakkan di bagian indeks di awal. Letakkan di awal di bagian atas sini. Di bagian nah di sini kita akan mengecekkan apakah sudah login. Kita kasih di session status. Sini kita kasih status ada seperti status. Status admin. Berarti di bagian cek login ini sudah nama dan status. Di bagian cek login kita kasih nama dengan status admin. Di sini jika kembali ke halaman indeks, oke, cek login indeks. Login indeks. Kita tidak sebutkan garis miring.
Nanti kita tambahkan script. Jika tidak maka akan tetap di halaman beranda.php. Tambahkan login di beranda.php. Location mana ya? Mana nih beranda.php? Bentar ya. Kesini beranda.php ini tidak perlu login. Apa saja. PHP. Oke. Nah, ini untuk cek apakah sudah login atau belum. Nah, seandainya belum login, maka dia akan kembali ke indeks. Dia akan tetap di halaman indeks. Tetapi jika dia sudah login, maka dia akan kembali ke beranda.php. Sekarang kita coba login ulang dulu. Selanjutnya kita akan tambahkan sebuah fitur logout. Di sini kita kembali ke admin, kemudian admin, admin. Di sini kita tambahkan logout.php. Logout.php. Nah, di logout.php ini kita tambahkan script sebagai berikut. Di bagiannya logout. Oke. Kita letakkan di sini. Statusnya ini kita kasih nama nm status admin, kemudian username, username admin, ini juga namanya
sama, sorry, underscore status admin, kemudian ini underscore username admin. Karena admin untuk link aksesnya untuk link aksesnya kita letakkan di beranda, karena di logoutnya di bagian beranda. Sini kita tambahkan dulu halaman untuk kontainernya, kita letakkan di sini. Selamat datang lagi. Selamat datang admin. Sorry. Dihapus dulu. Untuk script logoutnya kita letakkan tahan. Kita letakkan tahan di bagian mana ya? Di bagian sini untuk uji coba. Untuk uji coba kemudian kita save. Sekarang coba kita jalankan. Di sini kita kasih tambah sama dengan
ini kita hapus. Ini sudah gagal juga ya. Sebelum nggak ada yang salah sih. Oke. Untuk tutorial yang keempat kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi pada tutorial yang kelima. Kita akan lanjut lagi tutorial kelima. Oke, mohon maaf jika ada sedikit kalian dalam pekerjaannya atau dalam menulis skripnya dalam tutorial 4. Nanti kita akan lagi pada tutorial yang kelima. Oke, terima kasih.